اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على الموالدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر 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 ولله الحمد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu, telah tiba kemenangan dan kebahagiaan. Berbahagialah mereka hamba-hamba Allah yang telah menahan lapar mereka karena Allah, menahan dahaga di tengah teriknya matahari karena Allah, menahan syahwatnya karena Allah. Berbahagialah mereka yang melawan kantuknya untuk melantunkan firman-firmannya, menahan letihnya kaki dalam salat malamnya karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada para fakir miskin, mengurangi beban mereka, memberikan secercah kebahagiaan kepada sesama, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang telah meneteskan air matanya karena mengharapkan ampunan Allah di tengah malam, tak kala mata-mata manusia pulas terlelap. Semoga setetes air mata yang mereka alirkan karena takut kepada Yang Maha Esa, karena berharap kepada Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, merupakan sebab diampuni seluruh dosa mereka, sebab masuknya mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang telah meraih janji Rasul yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersabda: "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis yang lain dikatakan: man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh indah di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan ini, kita buka hari raya kita, hari raya kaum muslimin, dengan bertakbir, rukuk, sujud, menghinakan diri kita di hadapan Yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia. Inilah keistimewaan hari-hari raya kaum muslimin. Pertama, dirayakan setelah melakukan ibadah yang agung, dan yang kedua dibuka dengan salat sebagai rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalau hari raya Idul Adha, jemaah sekalian, didahului dengan ibadah haji, didahului dengan wukuf di padang Arafah,
dan segala bentuk penghinaan diri di hadapan Allah. Baru setelah itu dilakukan perayaan hari raya yang dibuka dengan salat Idul Adha di awal hari. Demikian pula hari raya Idul Fitri ini jemaah sekalian, didahului dengan menahan lapar dan dahaga sebulan penuh, didahului dengan salat tarawih dan qiyamul lail. Lalu setelah itu bergembira di hari raya yang diawali dengan salat Idul Fitri. Inilah dua keistimewaan hari raya Islam yang jauh berbeda dengan perayaan-perayaan kaum musyrikin dan jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kepada kita untuk bersujud dan menghinakan diri kita di pagi hari yang mulia ini. Kita benar-benar berprasangka baik kepada Allah yang telah mengizinkan kita berpuasa, mengizinkan kita untuk salat tarawih, qiyamul lail, membasahi lidah kita dengan lantunan ayat-ayatnya, yang telah mengizinkan kita untuk salat di pagi hari ini. Kita berprasangka baik pula kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan melalaikan amalan hamba-hambanya. Kita sadar bahwa amalan kita selama bulan Ramadan penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Akan tetapi kita yakin Tuhan kita, pencipta kita, Rabb kita yang telah memberikan hidayah kepada kita adalah zat yang maha baik, yang maha memaafkan, zat yang maha penyayang dan maha pengampun. Oleh karena itu jemaah sekalian, dari atas mimbar yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifatnya yang maha agung, agar Allah menerima seluruh ibadah kita, agar para hadirin sekalian di pagi hari ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar para hadirin bapak dan ibu sekalian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Pada hari ini orang-orang yang telah berpuasa berhak untuk bergembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa, dia memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan tak kala berbuka puasa dan kegembiraan tak kala bertemu dengan Rabbnya kelak pada hari akhir. Sebagian ulama jemaah sekalian berpendapat bahwa kegembiraan pertama tidak hanya sebatas pada tak kala ia berbuka puasa harian, akan tetapi termasuk juga adalah kegembiraan tak kala berbuka di hari raya. Kita bersenang-senang pada hari ini dengan menunjukkan kegembiraan, akan tetapi jangan sampai kegembiraan ini dikotori dengan berbagai macam kemaksiatan, sebagaimana sebagian orang merayakan hari raya sebagai awal hari kemaksiatan, seakan-akan belenggu Ramadan telah terlepas darinya, ia bisa bebas kembali melampiaskan syahwatnya. Sungguh celaka orang yang tidak mengenal Rabbnya kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Ia tidak beribadah kepada Allah kecuali di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, maka ia pun melupakan Rabbnya. Hendaklah ia sadar bahwa Tuhan bulan Ramadan yang dia sembah pada bulan Ramadan adalah juga Tuhan bulan-bulan yang lainnya. Hendaklah ia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadanya untuk beribadah di bulan Ramadan, dan dia pula lah yang memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya di bulan-bulan lainnya. Untuk para ibu-ibu yang di belakang sana, sungguh tak kala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Id, maka beliau mengkhususkan sebuah nasihat untuk kalian wahai kaum Hawa. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-Eid," ila akhir hadis. Yang artinya, aku bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri salat pada hari raya. Maka beliau memulai dengan salat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamah. Lalu beliau memerintahkan untuk bertakwa dan mendorong untuk taat kepada Allah, dan beliau menasihati orang-orang yang ada pada waktu itu. Setelah itu beliau berjalan menuju para wanita, lalu beliau menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hendaklah kalian wahai kaum Hawa banyak-banyak bersedekah. Sesungguhnya kalian adalah mayoritas pembakar neraka Jahannam."
Maka di antara para wanita ada seseorang yang berdiri, yang kedua pipinya ada perubahan dan ada kehitaman, dan ia berkata, kenapa wahai baginda Nabi? Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa kita diperintahkan untuk banyak bersedekah, dan kenapa kita dikatakan mayoritas pembakar neraka api Jahannam? Nabi SAW mengatakan, karena kalian sering mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan suami kalian, maka para wanita pun bersedekah dari perhiasan mereka, dan mereka melemparkan perhiasan itu ke baju Bilal berupa anting dan cincin-cincin mereka. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima ma'na tal'anina wa taqfurna al-ashir." Karena kalian wahai kaum Hawa banyak melaknat dan kalian banyak mengingkari kebaikan suami kalian. Dalam riwayat Ibnu dikatakan, "Tasaddaqna wa akthirna min al-istighfar." Banyaklah kalian bersedekah dan perbanyaklah kalian beristighfar, wahai kaum Hawa. Karenanya para wanita, janganlah kalian melupakan kebaikan suami kalian. Janganlah kalian suka mengeluh kepada suami kalian, mengeluh tentang suami kalian. Sesungguhnya kehidupan dunia penuh dengan kepayahan dan kesulitan, dan tidak akan pernah ada kesempurnaan. Ingatlah suami kalian adalah surga atau neraka kalian, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu jannatuki aw naruki." Sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Jika suamimu ridha dan suka dengan sikapmu, bahagia tak kala memandangmu, mendapatimu adalah seorang wanita yang sabar, yang tidak suka mengeluh, maka sungguh engkau telah membuka selebar-lebarnya pintu surga. Akan tetapi jika perkaranya adalah sebaliknya, engkau adalah istri yang suka mengeluh, lupa dengan kebaikan suami, maka sungguh engkau telah membuka selebar-lebarnya pintu neraka Jahannam. Ingatlah, jika engkau telah menikah, maka engkau wajib berbakti kepada suamimu. Engkau wajib berbakti sebagaimana engkau wajib berbakti kepada kedua orang tuamu. Jika engkau wahai wanita salehah merasa mendapatkan pahala yang besar tak kala menyenangkan hati ayah dan ibumu, maka demikian pula lah hendaklah engkau merasa mendapatkan pahala yang besar tak kala menyenangkan dan membahagiakan suamimu. Sebaliknya, jika engkau merasa berdosa besar tak kala membentak dan mengangkat suara di hadapan ayah ibumu, maka hendaklah engkau juga merasa berdosa tak kala mengangkat suara dan membentak suamimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Lembaran baru kehidupan telah kita buka kembali. Catatan dan coretan hitam telah bersih. Tantangan baru kembali hadir. Belenggu-belenggu syaitan telah terlepas. Sebagaimana orang-orang yang berpuasa pada hari ini bergembira karena meraih ampunan Allah, maka demikian juga para pelaku maksiat juga ikut bergembira dengan berlalunya bulan Ramadan. Para sahabat mereka dari kalangan syaitan telah terlepas belenggunya dan siap bekerja sama lagi dengan mereka. Para pelaku kemaksiatan kembali leluasa melancarkan godaan mereka. Sesungguhnya jemaah sekalian, bulan Ramadan ibarat pesantren kilat yang telah memperbaiki akhlak kita sebulan penuh, telah menggembleng kita untuk kuat salat malam, mengajari kita untuk meninggalkan syahwat dan hawa nafsu karena Allah. Maka sekarang tiba saatnya kita berhadapan dengan ujian. Apakah di 11 bulan ke depan kita masih bisa menunjukkan nilai-nilai Ramadan, atau hilang dan lenyaplah nilai-nilai Ramadan tersebut? Apakah sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid masih bisa kita jaga? Apakah sholat malam meskipun hanya sholat witir 3 rakaat bahkan hanya 1 rakaat masih bisa kita jaga? Lembaran-lembaran Al-Quran yang selama ini menemani kita di bulan Ramadan, apakah masih bisa menemani kita di 11 bulan ke depan? Atau semuanya telah berubah? Sholat kita mulai bolong-bolong, masjid mulai kita tinggalkan, sholat malam kita berganti mimpi dalam tidur yang lelap. Al-Quran tidak lagi menemani kita, tetapi selalu menjadi hiasan indah di rak-rak kita. Jika perkaranya demikian, maka percayalah, sesungguhnya pesantren Ramadan yang telah kita jalani selama sebulan penuh adalah pesantren yang gagal. Sesungguhnya Ramadan itu ibarat bengkel
yang memperbaiki jika sebuah mobil yang rusak dimasukkan ke bengkel, mobil itu dikeluarkan dari bengkel, kondisinya semakin baik, maka percaya bengkel tersebut adalah bengkel yang berhasil. Akan tetapi jika mobil tersebut dikeluarkan dari bengkel, akan tetapi tidak ada perubahan, maka atau bahkan mungkin semakin memburuk, maka percayalah bengkel tersebut adalah bengkel yang gagal. Demikian pula halnya dengan Ramadan. Jika setelah kita keluar dari bulan Ramadan ternyata kondisi ibadah kita tidak membaik daripada sebelum Ramadan, maka ini merupakan pertanda bahwa Ramadan kita telah berhasil. Ibadah kita selama di bulan Ramadan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jemaah sekalian, merupakan keindahan tak kala seorang muslim sebelum Ramadan bergelimang dengan kemaksiatan, lalu ia berpuasa, dan setelah bulan Ramadan berubahlah dia menjadi seorang yang taat. Kemaksiatan yang selama ini merupakan kebiasaannya pun dia tinggalkan. Salat yang dia selalu malas kerjakannya, akan tetapi ketika datang bulan Ramadan dia rajin, dia tegakkan salat, maka sungguh ia ibarat sebuah ulat jemaah sekalian. Ibarat seekor ulat yang selama ini kerjaannya adalah memakan dan merusak dedaunan. Lalu ia pun beristirahat dalam kekobongnya dalam beberapa waktu. Setelah itu ia keluar dari kekobongnya, berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang tidak lagi merusak dedaunan, membantu penyerbukan tanaman, bahkan menyenangkan orang yang memandangnya dan berada di sekitarnya, dan orang yang berada di sekitarnya. Kupu-kupu yang berterbangan di udara terlihat cantik dan menawan. Warna tubuhnya yang indah bagaikan pelangi, sungguh menyejukkan hati. Setelah Ramadan jemaah sekalian, jadilah kita orang yang lebih baik bagi diri kita, lebih baik bagi istri kita, lebih baik bagi suami kita, lebih baik bagi anak-anak kita, lebih berbakti lagi kepada orang tua kita, menyenangkan orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman, maka jadilah kita bermanfaat bagi orang lain. Ramadan jemaah sekalian harus memberikan perubahan kita ke arah yang lebih baik. Sungguh kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Sungguh kita tidak tahu apakah kita masih bisa bersujud, rukuk, bersimpuh, menangis di malam-malam bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ramadan tahun ini jemaah sekalian harus memberikan kehidupan yang baru lagi bagi kita, harus menjadi motivasi bagi kita dalam beraktivitas kebaikan. Akhirnya marilah kita berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim, untuk kebaikan kita dan umat Islam di mana saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفس الخاشعة المذنبة بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تغتروا بالعيش الحقير في العمر التارك القصير، فإن الحساب عسير والناتج بصير والله على كل شيء قدير. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، فقال جل وعلا ولم يزل قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعين والمشركين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين جميعا ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا
واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.